A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim. Nah, apakah kamu tidak memperhatikan? Ini Allah ngajari kita lagi-lagi tentang tauhid ya, tentang tauhid, tentang keimanan terhadap Allah, gitu. Tentang bagaimana seharusnya kita di dalam mengimani Allah itu kita diperintahkan untuk menggunakan akal juga ya. Ya. Tetapi jangan sampai terjerumus ya. Menggunakan akal untuk memikirkan ciptaan Allah, bukan untuk memikirkan zatnya Allah. Dalam ayat ini juga gitu. Alam taro ilalladzi haja Ibrahim. Kamu nggak memperhatikan tak bagaimana ada sebuah kisah tentang orang yang membantah atau mendebat Nabi Ibrahim dalam hal Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim itu hidup dan diutus di masanya pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Namrud. Raja Namrud. Karena waktu itu Raja Namrud juga sama. Raja Namrud itu kayak Fir'aun. Dia juga saking takutnya ada orang yang nanti akan menggulingkan kerajaannya. Maka dibunuhlah semua bayi yang lahir laki-laki. Dibunuh semua. Termasuk waktu itu Nabi Ibrahim lahir pun disembunyikan oleh orang tuanya ke dalam goa itu. Sehingga selamat. Karena itu tadi, sama dengan Fir'aun. Dia khawatir nanti kalau ada laki-laki lahir, bisa menggulingkan tahtanya. Dan dia juga ngomong punya begitu itu karena dibisiki oleh para ahli nujum mereka. Jadi ketika Nabi Ibrahim sudah mulai agak dewasa, remaja, sudah kembali ke masyarakat, di sana melihat bahwa masyarakat itu sangat tergila-gila kepada patung, ya, sangat mengagumi bahkan menyembah patung itu, selain menganggap Namrud sebagai Tuhan. Jadi hampir di setiap rumah, di tempat umum, dipenuhi dengan patung berhala, supaya bisa disembah setiap waktu. Ya, tidak terkecuali di rumahnya ayahnya Nabi Ibrahim ya, yang kala itu memang bahkan bekerja sebagai pembuat patung. Nah, kondisi itu yang membuat Nabi Ibrahim yang masih murni, masih belum terkontaminasi, bertanya-tanya dalam hatinya, ini kok orang kok nyembah patung itu? Sebenarnya di mana sih Tuhan itu? Apa yang dinamakan Tuhan itu? Jadi apa yang dinamakan? Sampai titik pencarian Nabi Ibrahim itu kan bertanya-tanya tentang Tuhan itu sampai ketika melihat matahari, oh inilah Tuhan. Ya. Ternyata ketika besoknya terbenam, wah bukan Tuhan ini berarti. Itu. Bukan Tuhan ini. Lalu ketika malam ada rembulan, itulah Tuhan. Dan seterusnya. Sampai akhirnya benar-benar ketemu dan mendapat wahyu Allah bahwa, oh Tuhan berarti pencipta semua itu. Nah, setelah itu kemudian Nabi Ibrahim dalam beberapa kisah disebutkan bahwa ketika Raja Namrud suatu saat itu pergi melakukan perjalanan yang jauh
bersama sebagian besar pasukannya selama beberapa hari. Nah, waktu itu Nabi Ibrahim menggunakan kesempatan untuk memasuki wilayahnya Raja Namrud. Lalu kemudian Nabi Ibrahim di sana itu menghancurkan seluruh berhala yang ada, seperti yang kita ketahui bersama, ya menghancurkan semua patung, kecuali satu berhala yang memiliki ukuran paling besar itu. Nah, digunakanlah berhala itu untuk meletakkan kapak yang digunakan untuk menghancurkan itu. Alhasil ketika Raja Namrud kembali dari perjalanannya, ia sangat murka dengan perilaku Nabi Ibrahim, ia pun langsung memanggil Nabi Ibrahim ketika salah satu pengikutnya itu memberitahu bahwa dalang perbuatan tersebut itu Ibrahim. Jadi itulah yang disebut, siapa yang dimaksud dengan alladzi haja, yang membantah Nabi Ibrahim itu ya si Namrud ini, fi rabbi, tentang Tuhannya. An atahullahul mulka, orang yang telah diberi kerajaan. Siapa Raja Namrud? Ya Ibrahim, kamu ya yang menghancurkan berhala-berhala itu? Bukan. Loh, bukan kamu, sebanyak orang saksi bilang kamu yang menghancurkan itu. Semakin marah, semakin murka, ya kan? Lalu siapa yang kalau bukan kamu? Kamu kan yang selalu ada di dekat sini, dan kamu juga sudah terkenal selama ini sangat membenci berhala-berhala itu. Iya, tapi bukan aku yang menghancurkan, kata Nabi Ibrahim. Jadi saya rasa ini pekerjaan si berhala yang paling gede itu loh. Coba lihat aja. Kapaknya juga masih ada di tangannya dia gitu. Tenang Nabi Ibrahim, memang sudah disiapkan itu. Nah, mana mungkin patung berhala bisa berbuat semacam itu, Raja Namrud. Masa patung bisa menghancurkan patung lain? Oh gitu, kata Nabi Ibrahim. Lah kalau memang patung itu tidak bisa menghancurkan patung lain, lah kalian kenapa kok nyembah batu yang tidak bisa berbuat apa-apa? Batu yang jangankan melindungi kalian, wong melindungi patung-patung yang kecil aja nggak bisa. Batu yang jangankan melindungi kalian, melindungi dirinya sendiri aja loh nggak bisa. Nah, akhirnya ucapan Nabi Ibrahim itu ternyata didengar juga oleh rakyatnya Raja Namrud itu. Akhirnya mereka menyadari bahwa Tuhan mereka itu ternyata yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan sebagainya. Nah, karena mulai banyak yang ikut Nabi Ibrahim, sehingga Raja Namrud murka. Raja Namrud murka. Pada akhirnya dia memerintahkan tentaranya itu untuk hidup-hidup itu membakar Nabi Ibrahim itu. Nah, tapi sebelum itu ada dialog ini. Terus siapa Tuhanmu kalau memang bukan aku? Aku Tuhanmu. Jadi Raja Namrud itu termasuk persis seperti Fir'aun. Mengaku sebagai Tuhan, saking kuasanya juga. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim memang cerdas ya, diberi Allah karunia kecerdasan. Idza qala Ibrahim. Ketika itu kemudian Nabi Ibrahim berkata, oh kamu tanya Tuhanku itu siapa? Toh? Tuhanku adalah Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, ketika dibilang begitu, Raja Namrud tidak mau kalah. Raja Namrud apa yang dilakukan? Oh, apalah kalau cuma menghidupkan, mematikan qala. Dia berkata, ana uhi wa umit. Aku juga mampu menghidupkan dan aku juga mampu mematikan. Maka sini tak buktikan. Maka ambil coba dari penjara sana, ambil 2 orang. Perintah sama prajuritnya. Ambil 2 orang, bawa sini. Diambillah 2 orang. Jadi, ini adu debat. Makanya di sini kalimatnya itu haja, berdebat antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Aha, ketika dibilang
Tuhanku. Tadi kan Nabi Ibrahim juga pakai logika toh. Ketika menempatkan kapak di tangan patung yang paling besar itu kan pakai bermain logika. Lah iya, saya tidak yang menghancurkan. Lalu siapa? Lah itu loh patung yang gede. Loh patung gede bisa menghancurkan. Nah iya, kalau nggak bisa menghancurkan berarti dia juga nggak bisa membuat. Kalau gitu kok kamu sembah jadi Tuhan tuh loh. Nah, cekek tau dia. Bahkan pengikutnya banyak yang kemudian berpikir logis. Maka saat itu juga gitu. Kalau gitu siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan, Allah. Ya, ini Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kalau cuma menghidupkan mematikan, saya loh yuk bisa, kata si Ramrud. Dia juga bermain logika. Siapa? Prajurit, kamu ambil 2 orang dari penjara. Bawa sini. Datanglah 2 orang dari penjara, ya narapidana. Sini. Dah. Hadapkan dua-duanya. Satu dia ngambil pedang, jeleng. Itu satu tahanan menggelinding kepalanya. Deng. Nah, ini aku mematikan 1 orang. Bisa. Lalu menghidupkan. Nah itu tak biarkan hidup yang satu. Jadi dia bermain logika juga. Lah itu satunya tak biarkan hidup. Berarti kan aku membiarkan hidup, memberi izin hidup, menghidupkan dia. Katanya si Raja Namrud. Jadi dia tidak mau kalah tuh dalam hal perdebatan itu. Ini berarti nggak hebat. Tuhanmu juga cuma yuhyi wa yumit, aku juga uhyi wa umit. Nah, Nabi Ibrahim tidak mau kalah. Memang dikasih Allah ya jawaban. Qala Ibrahim. Berkata Ibrahim, oh gitu. Tapi nggak cuma menghidupkan, mematikan. Tuhanku itu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal maghribi minal masyriqi. Tuhanku itu menerbitkan matahari dari timur. Oke? Dialah yang menerbitkan matahari dari timur. Maka kalau kamu merasa menjadi Tuhan, wahai Namrud, fakti biha minal maghribi. Coba sekarang dibalik, kamu kalau memang merasa lebih kuasa dan kuasa memang. Coba kamu balik sekarang. Datangkan atau terbitkan matahari yang biasanya terbit dari timur. Sekarang coba kalau kamu memang kuasa dan Tuhan, terbitkan dari barat. Ya fabuhitalladzi kafar. Bingung. Tercengang lagi, oh ya kalau itu ya enggak bisa. Berarti enggak bisa, berarti kamu bukan Tuhan. Tuhanku adalah Allah, Tuhanku adalah pencipta langit dan bumi, Tuhanku adalah yang menghidupkan, yang mematikan, dan itulah yang layak disembah, yang layak disebut sebagai Tuhan. Apa yang dilakukan Raja Namrud? Yang namanya hidayah itu kan sulit kalau nggak dapat dari Allah. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Beriman dia? Enggak. Tetap kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk dibakar tadi. Karena sudah dianggap merusak tradisi. Dianggap sudah menyalahi ajaran nenek moyang. Sudah dianggap melawan mainstream. Perlu dieliminir ini Ibrahim ini. Ajaran sesat Ibrahim ini. Gitu. Ajaran merubah kebiasaan masyarakat Ibrahim ini. Kejeron, kedaleman, ekstrim, apalagi biasanya. Sudah enak-enak begini kok dirubah loh, Ibrahim, kamu itu. Jadi akhirnya apa? Nabi Ibrahim dibakar. Nah kembali kepada tauhid ini dulu, bahwa kita itu harus begitu. Makanya Pak Guru ngajak kita itu untuk mengenal Allah secara mendekat dan mendasar itu karena itu tadi. Pentingnya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Nah, pencarian Nabi Ibrahim terhadap Tuhan itu nggak main-main. Coba dibuka di surat Al-An'am ya. Surat Al-An'am
ayat 75, 76 tuh, 77. Sudah ketemu? Jadi bagaimana di sana sampean bisa baca bersama bahwa Tuhan itu yang maha segalanya, yang maha mengikut membuat, menciptakan, ya. Ayat yang mulai 75 sampai 77 itu. Sampai 78 itu. Lalu sampai 79 itu. Jadi sampai 78 itu. Wah, ya satu orang, siapa yang baca ayat 75? Izin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan. Bentar. Kami yang Mulai ayat 74 dulu, Mas Tris. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Nah, coba kita lihat di situ itu. Nabi Ibrahim pun akhirnya bertentangan dengan bapaknya. Bertentangan. Ya memang karena Nabi Ibrahim menegakkan tauhid, sementara bapaknya itu berpegang teguh pada tradisi kebiasaan nenek moyang. Ya dianggap anak durhaka Nabi Ibrahim kalau dari sudut pandang masyarakat. Durhaka. Nabi Ibrahim dianggap anak yang tak tahu diri. Nabi Ibrahim dianggap anak yang keluar dari ajaran nenek moyang. Terus nggak karu-karuan. Ya. Maka itu tadi perdebatan dengan bapaknya, yaitu Azar. Apakah pantas engkau menjadikan berhala itu sebagai Tuhan? Sungguh loh Pak, saya itu melihat sampean bersama umat ini sesat benar, nyata sesatnya. Nah, lalu ayat ke-75, silakan. Enggak gantian. Yang belum baca. Izin, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Nah, maka kemudian Nabi Ibrahim dituntun oleh Allah. Oke, ini ciptaanku. Maka Nabi Ibrahim pun dituntun oleh Allah untuk memahami, mempelajari Allah itu dengan melihat alam semesta. Dengan melihat alam semesta. Nah, bahkan kemudian ketika malam, Nabi Ibrahim waktu itu ya belum diberikan Allah wahyu langsung yang yakin Allah adalah Tuhan yang Esa. Ayat ke-76, monggo gantian. Izin, Guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika malam telah menjadi gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Shadaqallahul adzim. Ketika malam, lihat bintang. Oh, ternyata kok bintang. Kulihat bintang di langit yang indah itu. Tuhan mesti indah. Ternyata bintang itu besoknya udah nggak kelihatan. Wah, berarti aku nggak suka. Berarti dia bukan Tuhan. Itu ayat 76. Lalu lanjut, ayat 77. Izin, Gus. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Jadi dalam pencarian Nabi Ibrahim itu perlu lihat lagi. Ternyata besok malamnya ada bulan, kok indah sekali. Wah, ini pasti inilah Tuhanku. Jadi, maka kalau sekarang ada orang-orang yang menyembah bintang, menyembah bulan, jangan
jangan gampang kaget. Kenapa? Bisa jadi mereka menganggap bahwa mereka itu mengikuti agama nenek moyang dari Ibrahim. Pada saat itu Nabi Ibrahim baru pada pencarian. Itu dituntun Allah pencariannya itu pun. Ya, dituntun maksudnya apa? Ya Allah memang memperjalankan Nabi Ibrahim dalam menemukan Tuhan itu melalui begitu. Ayat 78, gantian monggo. Silakan, coba. Monggo tadi Mas Mahfud ya. Silakan Mas Mahfud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku melepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Shadaqallahul adzim. Maka paginya, oh berarti ini yang membenamkan bintang, membenamkan bulan ini matahari. Wah ya ini selayak jadi Tuhanku, gitu kan? Mantap sudah bahwa menyembah matahari. Nah kok ternyata ketika malam matahari juga hilang terbenam. Loh lah gimana? Berarti lah nggak abadi nih Tuhanku. Maka saat itulah kemudian Nabi Ibrahim, oh enggak. Ini pasti bukan Tuhan juga, aku berlepas diri. Karena waktu itu umatnya juga menyembah selain Allah ya, ada matahari, patung termasuk Namrud tadi. Aku berlepas diri. Ini bariun mimma yutusyrikun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan itu. Maka terakhir di ayat 79, silakan. Gantian. Ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ini yang kita baca di dalam takbiratul ikram ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Tambah hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Dituntunlah Nabi Ibrahim sampai pada satu konklusi, kesimpulan bahwa Allah lah yang Maha Esa. Jadi pada saat di fase tadi Nabi Ibrahim menemukan matahari, nah di fase itu mungkin murid-muridnya Nabi Ibrahim ada yang mendengar Nabi Ibrahim menuhankan matahari. Lalu dia pulang sebelum benar-benar tahu Nabi Ibrahim bertauhid, pulang ke negerinya, ngajarkan itu ya. Sampai sekarang ada juga toh umat yang menyembah matahari. Nah sehingga itu perjalanan spiritual Rasulullah Ibrahim ketika menemukan Tuhan. Sehingga benar-benar, ayo kembali ke surat Al-Baqarah kita, di ayat 258 ini, bahwa itu kita diajak. Makanya Allah itu mengajarin kita ini, tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi dzatillah. Kamu itu berpikir dan pelajarilah tentang ciptaan Allah. Jangan berpikir tentang zat Allah. Sehingga perdebatan Tuhan duduk di arsy, Tuhan di atas, Tuhan itu nggak penting. Perdebatan itu sama sekali nggak penting. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk mengagumi ciptaan Allah, bersyukur atas itu, nanti kamu akan menemukan bagaimana kita harusnya bertuhan. Ini sangat dasar dulu ya. Sehingga Pak Guru Mukhtar ngajarin kita itu mengenal Allah secara mendekat dan mendasar itu ya karena begini ini. Karena satu konsep bahwa kita harus benar-benar bertuhan. Sekarang saya mau tanya sama sampean nih. Sampean ini kira-kira kita semua lah. Bertuhan Allah ini karena benar-benar yakin atau karena memang kita terlahir muslim, siapa Tuhanmu? Allah gitu. Kebanyakan kita ini. Keimanan kita ini seringkali ya begitu tadi itu.
hanya karena warisan budaya, hanya karena kita memang diajarin Tuhan kita, diajarin orang tua kita gitu, lingkungan kita gitu loh. Nah ini yang harus kita mulai rubah untuk menjadi lebih hakul yakin ya. Nah, Nabi Ibrahim gitu ya, akhirnya pencariannya benar-benar hakul yakin. Oke, enggak, kalau ada yang menanyakan silakan. Atau ada yang dinyatakan? Enggak, yang tidur-tidur bangun. Ada? Nah, sehingga di situ ya, misalnya kita kalau dilihat dari sudut pandang keberanian Nabi Ibrahim ya, Raja Namrud itu kafir dan musyrik, kafirnya kafah pokoknya. Musyriknya itu hakul yakin betul itu. Nah, begitupun berani loh Nabi Ibrahim berhadapan dan berdakwah. Nah, gimana? Itu waktu Nabi Ibrahim berdakwah kepada Raja Namrud itu umur 17 loh. Jadi masih pemuda itu. Jadi Nabi Ibrahim ketika berdakwah kepada Raja Namrud, itu masih pemuda, 17 tahun. Jadi waktu Nabi Ibrahim mau dibakar itu ya masih anak muda. Makanya ketika kemudian atas izin Allah, mukjizat kemudian tidak mempan dibakar itu akhirnya Raja Namrud termasuk orang tuanya kebingungan gimana, akhirnya diusir. Jadi Nabi Ibrahim itu begitu berat cobaannya sehingga masuk kelompok elit ulul azmi itu karena sudah pun dibakar. Setelah itu karena kuasa Allah tidak mampan dibakar, diusir sama orang tuanya itu. Nah, sehingga kita kalau dilihat dari sudut pandang betapa kita tahiyat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim itu benar-benar harus kita jadikan patron dulu sebagai teladan. Ya kita benar-benar apa ya nyata keimanannya. Silakan ada yang mau tanyakan? Izin Gus. Ya. Itu berarti saat itu Nabi Ibrahim itu belum diangkat sebagai nabi Gus. Jadi beliau diangkat sebagai nabi itu ya ketika sudah diarahkan Allah dari hasil pencarian tadi itu. Itu sudah. Jadi beliau diangkat ya ketika muda itu, begitu sudah pencarian dari Tuhan itu kepada bintang, kepada ini nggak nemu, akhirnya diarahkan Allah, oh aku sudah. Nah dari situ kemudian sampai Nabi Ibrahim benar-benar bertauhid, lalu kemudian sampai menghancurkan patung tadi itu sudah dalam konteks dakwah sebagai seorang rasul, tapi memang masih muda sekali ya. Jadi seorang pemuda betul Nabi Ibrahim itu. Ada lagi? Nah, satu sudut pandang juga ya, resiko dari menegakkan tauhid, resiko dari menjalankan agama yang benar, itu yaitu tadi dulu dimusuhi banyak orang. Maka sampean dan saya ya jangan khawatir ketika memang kita sudah meyakini sebuah kebenaran, ternyata kemudian tidak mau, tidak ikut, tidak seneng, apalagi kita dicaci, dibenci, ojo oti, jangan mundur ya. Jangan minder, jangan mundur. Ya. Kita sudah banyak contoh para nabi, para rasul terdahulu, hampir setiap kali menyampaikan kebenaran, hampir setiap kali itu pula ditolak, tidak disukai. Dan faktanya memang laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Kata Allah, sungguh telah datang kebenaran kepada kalian, tapi kalian kebanyakan itu terhadap kebenaran tidak suka. Nah itulah ya. Coba dalam surat Az-Zukhruf ayat 78. Ini nanti sebagai akhir dari kajian kita pagi ini. Coba Pak Suryana mungkin dilihat di surat Az-Zukhruf ayat 78. Artinya aja enggak apa-apa. Surat Az-Zukhruf ya.
ayat 78. Bahwa ternyata memang kebenaran itu sudah datang. Kadang kita aja yang memang terhadap kebenaran itu tidak suka, dan kata Allah memang kebanyakan kebenaran itu tidak cocok dengan nafsu manusia. Ya, tidak cocok dengan nafsu manusia. Sudah ketemu Pak Suryana? Sudah. Pak Suryana Banan? Oh, Az-Zukhruf itu surat ke-43 Pak Suryana. Surat ke-43 ayatnya 78. Mau dibayar sekarang? Boleh, ya, sembarang. Sunnah Nabi bayar. Assalamualaikum Ustaz. Monggo Pak Suryana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Shadaqallahul Adzim. Alhamdulillah. Jadi yang dibaca Pak Suryana tadi itu jelas. Kami, kata Allah, telah mendatangkan kebenaran itu, cuma kebanyakan. Jadi kalimatnya itu, aksarokum. Kebanyakan kalian terhadap kebenaran itu benci, tidak cocok. Nah, berarti memang sejak dulu sejarah terlalu terulang. Bahwa kebanyakan manusia itu tidak cocok. Itulah kenapa para nabi, para rasul hampir semuanya didustakan di awal. Itu. Sehingga kalau kita sekarang ini, dulur semua, apa yang dibaca Pak Suryana tadi itu memberi dasar kita. Kalau ternyata kita sudah menemukan kebenaran, kok ternyata kemudian banyak yang tidak suka, banyak yang menentang. Lah ya sudah, shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Berarti memang selalu terulang begitu, tidak usah takut. Nanti gimana kalau ginian masyarakat gimana? Kan kebanyakan masyarakat lah. Ya memang begitu kok. Itu. Sehingga ini menjadi penenang hati kita bahwa ketika kita menjalani sebuah ilmu dan ajaran yang benar, lalu kemudian ditentang oleh masyarakat banyak atau mayoritas, sambil jangan buru-buru minder, jangan buru-buru mundur. Oh, sejak dulu memang kebenaran itu banyak yang tidak cocok dengan nafsu manusia. Sehingga ayo bismillah, kita insya Allah maju terus pantang mundur, selama itu berdasarkan Quran dan hadis, insya Allah kita ada di track dan jalan yang benar. Semoga Allah merahmati kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik wa sallim. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallait. وبارك لنا فيما أعطيت وقنا الشر ما قضيت وإنك تقضي. استغفرك وأتوب إليك اللهم ادع عنا البلاء والوباء والحسد من نفسنا الشياطين جنكف ربنا نتينا والإناس كرنا من قوم ظالمين ربنا ولا تجعلنا في قوم ظالمين اللهم ارفع درجتنا ربنا من فاكتبنا شهيدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا اللهم افتح لنا باب السماء باب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بعدد القدر الأمطار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اغفر لي ولأخي وللزوج ولذريتنا ربنا افرغ لنا الصبر والصبر لنا وصلنا الكافرين وتوفنا مسلمين ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama